Sehingga nanti bisa split ya, split Windows. Ini saya sebut dulu. Nah, ini prolog untuk AHP. Ini AHP ini salah satu metode dikembangkan untuk apa? Menyelesaikan masalah keputusan, banyak tujuan atau kriteria. Jadi untuk menyelesaikan masalah keputusan, pengambilan keputusan, banyak tujuan atau kriteria. Jadi artinya ada istilahnya hierarki itu berjenjang. Nanti kita lihat contoh. HP dikembangkan oleh Thomas Shelby merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan memilih yang terbaik pada saat pengambil keputusan memiliki beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. Peralatan utama HP adalah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi. Nah, ini yang harus digaris bawahi itu adalah persepsi. Nah, ini persepsi manusia. Nanti kita lihat persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan tidak sulit itu dipecahkan ke dalam kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Hierarki itu kan langkah AHP seperti ini. Nanti ini terjemahkan ya. Nanti tinggal baca lah. Sekarang kita langsung ke AHP. Langsung ke konsep. Ya, kita langsung ke nanti ini contoh saya misalkan mempunyai sebuah perusahaannya itu bergerak dalam bidang retail misalkan. Ini ceritanya ya, jadi Anda juga bisa buat tapi saya tidak tulis ini. Saya mempunyai perusahaan saya itu bergerak dalam bidang retail. Saya akan membuat perusahaan baru, misalkan bisa di Bandung, di Bogor, atau Cirebon. Tetapi ketika saya akan memilih lokasi, ada beberapa kriteria yang saya ajukan, yaitu pangsa pasar, tingkat pendapatan, infrastruktur, dan transportasi. Berdasarkan kriteria yang ada, kalau misalkan dari kita yang ada, maka alternatif kota yang akan saya jadikan tempat perusahaan retail saya itu adalah Bandung, Bogor, Cirebon. Berarti di sini saya harus memilih di mana yang paling tepat. Berdasarkan kriteria pangsa pasar sampai transportasi, kota mana yang paling tepat? Bogor, Bandung, atau Cirebon. Nah, ini yang disebut dengan hierarki. Kriterianya ini, kemudian alternatif pilihannya. Itu bisa berjenjang lagi ke bawah. Berjenjang ke bawah mungkin skalanya bisa ke bawah. Jadi, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Masalahnya, solusi yang diinginkan itu intinya saya akan pilih yang mana? Bandung, Bogor, atau Cirebon. Ini sama halnya. Pak Hendra, Anda punya pacar belum? Iya, Pak. Punya pacar belum? Baru punya istri, Pak. Alhamdulillah berarti udah. Enggak, Pak.
Kalau benar itu kan berarti Pak Indra itu seperti Yamaha, selangkah di depan. Misalnya kalau Anda mencari pasangan, apa sih di sini? Kekayaan, kepintaran, dan seterusnya. Ini orang-orangnya. Beli sepeda motor, misalkan merek A, merek B, merek C, apa yang Anda pertimbangkan? Itu yang paling gampang. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan, kriteria, dan mungkin alternatif. Jenjang paling bawah. Tujuannya lokasi terbaik. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh elemen setiap masing-masing tujuan atau kriteria yang singkat di atasnya. Nah, ini. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan nilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lain. Cara menentukan judgment itu contohnya gini. Ya, ambil contoh. Ya, contoh gini. Pakai matriks kan? Ini ada yang disebut dengan tabelnya. Intensitas 1, 3, 5, 7, 9. Angka-angka genapnya kan 2, 4, 6, 8. 1 sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain. 3 sedikit lebih penting. 5 cukup penting. 7 sangat penting. 9 mutlak penting. Ya. Nah, 2, 4, 6, 8 berarti tengah-tengah ini kan. Ini nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Kalau Anda bingung, ini sama penting atau sedikit lebih penting, ya udahlah 2. Ya. Nah, buat matriksnya itu kira-kira apa ya? Kira-kira. Leo. Ada Leo. Ada Pak, Leo, hadir ya. Pak. Ya, tinggal di mana Leo? Jakarta Pak. Jakarta. Saya sebut gini. Ini JKT. JKT 48. Ini Pangandaran. Ya. Kalau misalkan saya tanya ke Leo, ini sebelum masuk sini ya, Anda suka tinggal di mana? Di Jakarta atau di Pangandaran? Jakarta Pak. Jakarta. Nah, kalau misalkan X ini saya simpan dulu. JKT, ND, ini matriksnya ya, matrik yang simpel aja. Di sini JKT, di sini PND. Kalau nggak Jakarta, Pangandaran misalkan buah-buahan lah. Ini jeruk misalkan. Yang ini mangga. Kayak agak ini. Jeruk. Ini mangga. Ini jeruk. Ini mangga. Berarti jeruk-jeruk ini satu. Ya, jeruk-jeruk satu-satu. Misalkan ya kalau saya sebut ini biasa. Kemudian ini suka. Ini juga sama ke kiri. Ini sangat suka. Kalau yang 7, misalkan ini sangat suka sekali. Ya.
Kemudian ini 7 ya, 7, 9, istilahnya saya sebut dalam tanda kutip ekstrim lah. Ya. Sangat suka sekali. Ini pun sama. Oh, ini biasa. Ini pun sama. Ini suka. Ya. Ini sama. Ini. 7 ini. Kalau saya buat matriksnya, itu seperti ini. Ya, kalau saya buat matriksnya. Misalkan. Kalau misalkan saya tanya, taruhlah Leo. Kalau dibandingkan antara buah jeruk dan buah mangga, di sini ada yang apa? Kalau dibandingkan buah jeruk dengan buah mangga, kalau misalkan satu, ini diartikan apa? Satu-satu biasalah jeruk-jeruk. Ya. Nah, jeruk, mangga. Kita lihat. Jeruk lebih suka dibandingkan mangga. Jeruk, Leo itu sangat suka jeruk dibandingkan mangga. Kalau 5, Leo itu sangat suka jeruk dibandingkan dengan mangga. Kalau 9, Leo itu sangat suka sekali jeruk. Akhirnya ekstrim lah, mungkin bisa diartikan tidak menyukai mangga lah. Ngerti nggak nih? Kira-kira. Kalau misalkan Leo susah nih, saya itu sebenarnya antara suka dan sangat suka. Boleh nggak? Boleh. Mungkin pilihannya bukan 3, bukan 5, tapi berapa? 2 angkanya. Ngerti nggak nih? Begitu juga kalau Leo suka jeruk. Ngerti kan? Ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ya, so. Sekarang, kalau saya sebut, saya tanya satu orang lah ke Leo. Kira-kira Leo akan jawabnya apa? Ke jeruk atau ke mangga? Ya, kalau misalkan saya bandingkan jeruk dengan mangga. Jeruk dulu ya, saya sebutkan jeruk dulu. Jeruk, saya sebut versus mangga. Jeruk lebih suka jeruk dibandingkan mangga. Sangat suka jeruk dibandingkan mangga. Sangat suka sekali jeruk dibandingkan mangga. Nah, gitu. Yang mana? Kalau Leo tidak suka jeruk, berarti mangga dulu kan? Silakan. Anda boleh mangga versus jeruk. Silakan. Ayo, mau yang mana dulu? Mangga versus jeruk, Pak. Boleh, so. Gimana? Kira-kira apa? Poinnya di mana? Di 1, 3, 5, atau 2, 4, 6, 9, ya silakan. 7. Di sini. Ini kan berarti persepsi Leo. Kalau saya tanya Hendra, ada kemungkinan berbeda jawaban. Kalau saya tanya Al-Fajri, iya benar ya? Ada namanya itu? Saya mungkin jawabannya beda lagi. Saya tanya Pak mau nanya. X-nya iya, bukan boleh. yang dekat mangga, Pak. Kenapa? Oh iya, sorry. Iya, benar. Ya, betul. Ya, sip. Makasih. Ya. Kalau saya tanya boleh lah, beda lah jawabannya. Benar nggak? Karena ini persepsi tiap orang. Tapi kalau misalkan Leo, ya saya tanya ke Leo, aduh saya itu antara sangat suka dengan sangat suka sekali. Mungkin jawabannya bukan 5, bukan 7, tapi kira-kira berapa? Boleh. 7. Nah, ya. Ini kan mangga versus jeruk, 7. Cara matrik kan baris kali kolom ya.
Benar nggak? Benar. Yang 7 itu kan Leo lebih sangat suka mangga, lebih mementingkan mangga daripada jeruk. Ya. Nah, berarti ditulisnya di 7. Di sini katakan reciprocal. Kebalikannya, di sini adalah 1/7. Jangan-jangan keluar tanggal lagi. Ini. Ini. Bisa diikuti? Bisa. Kalau misalkan saya tulis pepaya. Kemudian pasti di sini pepaya juga kan? Pepaya. Berarti pepaya ini sama. Ini buat matrik ini yang paling penting. Walaupun tadi malam ngoprek ini ternyata tidak konsisten, inkonsisten. Nah, sekarang saya tanya Bu Dominika. Ada Dominika? Iya, Pak. Dominika. Nah, Bu Dominika. Kalau saya berbicara pepaya jeruk, gimana? Rank ini mana yang akan Anda tulis? Yang Anda pilih? Pepaya, saya tulis versus jeruk. Ya, kira-kira mana yang akan Anda checklist? Misalkan di sininya ininya adalah pepaya, ininya jeruk. Kira-kira di angka berapa? Lebih suka jeruk di angka 8 mungkin, Pak. 8 boleh, nggak masalah. 8 itu berarti Bu Dominika ini ragu-ragu. Ya, ragu-ragu dia bisa sangat suka sekali atau ekstrim sangat suka sekali. Ke jeruk ke pepaya, Bu? Jeruk, Pak. Jeruk. 8 di sini ya. 8. Nah, lihatnya dari baris jeruk. Karena jeruknya yang 8. Karena Bu Dominika itu lebih mementingkan jeruk daripada pepaya. Berarti sini 8. Jeruk pepaya berarti di sini di sini 1/8. Kebalikannya. Mangga dengan pepaya. Al-Fajri. Mangga dengan pepaya. Kira-kira yang mana? Pepaya, Pak. Pepaya. Di berapa? Angka 5, Pak. 5. Misalkan 5 di sinilah. Ya. Tadi apa? Pepaya ya? Iya, Pak. Pepaya. Berarti lihat baris pepaya. Al-Fajri itu lebih menyukai pepaya kan? Di 5. Berarti sini 5. Mangga pepaya ini sama dengan 1/5. Itu resiprokal yang kebalikan. Ini adalah 1/4. Ini persis. Bisa lihat barisnya, bukan kolomnya. Ya? Oh, ada yang menanyakan di sini. Ini siapa yang ngisi persepsi? Berdasarkan persepsi seorang. Dari angket, dari apa ya? Silakan. Oke? Ya? Lagi mau tanya? Ya? Ya? Ada, Pak. Ya, boleh, sok. Kalau untuk jumlahnya itu berarti minimal 2 ya, Pak? Jumlah apanya, Bu? Yang dibandingkan. Iya, udah pasti 2, Bu. Kalau 1 nggak bisa, Bu. 2. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada,
Berikutnya adalah melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement keseluruhannya. Ini ya, menghitung nilai eigen. Nah, ini kita mulai menghitung nilai eigen value. Nilai eigen itu eigen value, biasanya kalau dijumlahkan satu, dan menguji konsistensi. Nah, ini yang paling sulit. Bukan paling sulit sih, kalau tidak konsisten ya harus diulangi lagi. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Mengulangi langkah 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan, nilai vektor eigen merupakan rumus elemen. Langkah ini untuk mensintesis judgement dalam menentukan prioritas elemen pada tingkat hierarki terendah sampai tujuan. Kemudian yang ke-8, memeriksa konsistensi dari 10%. Nah, penilaian judgement harus baik. CR itu consistency ratio, itu harus kurang dari 10%. Nah, kita ini mulai ke perhitungan nih. 3, 4, 5, 8 harusnya. Saya udah buat angkanya. Yang pertama kali itu adalah Anda bandingkan matriks perbandingan kriteria. Matriks perbandingan kriteria. Tadi kita lihat yang 3 itu apa? 3 itu diartikan sedikit lebih penting. Pangsa pasar dan infrastruktur bisa diartikan gini. Pangsa pasar sedikit lebih penting daripada infrastruktur. Ini menurut saya loh. Ini misalnya, ini ilustrasi angkanya. Supaya angkanya bagus. Ya. Kalau 2 itu diartikan apa? 2 itu berarti ini gampang nih. Antara sama penting dengan sedikit lebih penting. Ngerti? 2 itu kan ada di sini. Jadi saya sulit untuk menentukan ini sama penting atau sedikit lebih penting ya. Berada di antara itu, 2 itu. Persepsi saya. Untuk apa? Transportasi. Ya. Kemudian tingkat pendapatan dengan pangsa pasar. Berarti tingkat pendapatan sedikit lebih penting daripada pangsa pasar. Ini. Jadi jawabannya itu baris, kolom. Resiprokalnya itu lawannya. Ya, yang ada di tabel yang tadi, yang ini simpan di baris. Lawannya itu resiprokalnya, kebalikannya. Ya. Nah, setelah itu, ya, Anda jumlahkan ini. Ini untuk mencari nilai eigen. Ya, ini jumlahkan. Ini jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan. Maka dapat penjumlahannya seperti ini. Ya, kalau Anda mau tulis, silakan. Karena di sini saya tidak tertulis. Tapi ini nanti pasti akan saya berikan. Setelah dijumlahkan, untuk menghitung nilai eigen itu, ya, yang ini, 1 dibagi 5. Simpan di sini. Ya. Yang ini adalah 3 bagi 5. 3 bagi 5. Yang ini adalah 0,3 dibagi 5. Dan seterusnya. Dan bahkan yang ini 0,3 dibagi 2. Ya, dan seterusnya. Sampai sini. Sampai kasih. Oke. Ya. Sampai kasih ini. Ini berarti 2/6. Setelah itu apa? Anda jumlahkan ini. Sebenarnya Anda langsung pakai average pun kan boleh itu sebenarnya. Ya, pakai average misalkan. Pakai jumlah langsung cari rata-ratanya. Misalnya. Ya. Anda cari rata-ratanya. Ini kan sama dengan average ini. Ya, kemudian cari rata-ratanya sama. Ya, boleh pakai average. Boleh. Ya, boleh pakai average. Oh, ini dibagi 4. Dibagi 4. Nah,
Ini kalau dijumlahkan, kalau tidak ada kesalahan penghitungan, hasilnya 1. Berarti dari kriteria ini seakan-akan Anda lakukan pembobotan. Mana yang paling penting dari 4 kriteria ini? Ternyata yang paling penting urutannya yang pertama itu adalah apa? Yang kedua apa? Tingkat pendapatan. Yang kedua, yang pertama itu pangsa pasar. Yang ketiga, infrastruktur 0,18. Yang ketiga, transportasi, dan yang terakhir, infrastruktur. Ini Anda sudah melakukan pemeringkatan. Jadi dari 4 kriteria alternatif pemilihan lokasi, yang Anda pertimbangkan ketika Anda membuat usaha retail, itu adalah tingkat pendapatan. Yang kedua, pangsa pasar. Yang ketiga, infrastruktur. Dan yang keempat, transportasi. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, infrastruktur. Oke, sampai sini. Yang mau tanya? Ini, yang mau tanya? Proses sintesis. Rata-rata ini, yang tadi, rata-rata ini menggambarkan tingkat kepentingan tiap elemen. Kemudian kita uji apakah dia konsisten tidak. Ini mirip-mirip lah ya. Kalau Anda pakai kuesioner ini, yang pemasaran SDM misalkan ya, yang skripsinya SDM atau pemasaran, kalau Anda kuantitatif, itu kan ada uji validitas, reliabilitas. Benar nggak? Validitas itu kan sebenarnya untuk melihat apakah indikator yang kita gunakan itu istilahnya apa? Menjawab apa yang kita tanyakan. Ini, apa istilahnya validitas itu? Saya lupa. Kalau reliabilitas itu keajegan suatu kuesioner. Ya. Reliabilitas itu kan Anda punya indikator. Apakah logikanya itu apakah indikator yang Anda buat itu digunakan untuk menjawab apa yang ditanyakan di variabelnya. Lupa lagi itu apa itu. Tiba-tiba lupa. Nah, sama halnya kekonsistensian itu di sini diperlukan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Sebelumnya kan kekonsistensian lihat dari apa namanya? Mana tadi? Nah, konsistensi rasionya harus kurang dari 10%. Jadi di sini nilainya, nah itu menguji konsistensi, maka jika tidak konsisten ya harus diturunkan. Jadi kalau misalkan di psikotes misalkan, yang katakan konsisten itu apa? Contohnya misalkan ini kadang-kadang orang melupakan. Ya, contoh, misalkan, kalau saya tanya Pak Hendra, misalkan, ya, Pak Hendra, jawabannya ya atau tidak. Saya minta jawabannya ya atau tidak. Saya menyukai warna merah. Anda jawab ya atau tidak? Ya, Pak. Ya. Hobi saya melukis. Tidak. Saya menyukai bunga mawar. Tidak. Nah, ini udah kelihatan tidak konsisten. Taunya dari mana? Dari merah sama mawar. Ya, betul. Itu kalau psikotes gitu. Tadi saya sebutkan ini kasarnya lah seperti itu. Tadi saya hobi saya misalkan melukis. Nanti ya, pertanyaan selanjutnya misalkan saya lebih menyukai lukisan Mona Lisa daripada apa?
Ternyata tidak. Padahal Anda kan suka melukis. Berarti yang Anda sukai lukisan. Benar nggak? Ya. Nah, itu kan harus konsistenan itu ada di situ. Ya. Nah, di sini mengukurnya itu apa? Mengukurnya itu menghitung CR. Ya, CR itu harus konsistensi rasio harus kurang dari 10%. Nah, bagaimana menghitung CR? CR itu adalah konsistensi indeks dibagi rasio indeks. Nah, rasio indeksnya itu ini. Ini daftar indeks random konsistensi. Ini dari buku. Pasti dia buku-buku AHP pasti gini. Kalau N-nya 1, 0. 2, 0. 3, 0,58. 3-nya itu apa? Contoh di sini. Ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini N-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4, di sini berapa? 0,58. Kalau 3, berarti 0,58 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana mencari konsistensi indeks? Konsistensi indeks itu adalah laba maksimum dikurangi N, N-nya 4 ya, nah, dibagi N-1. Lambda maksimum itu didapat dari, lambda maksimum itu didapat dari, ini agak panjang nih lambda maksimum itu. Coba Anda perhatikan. Lambda maksimum itu didapat dari 5 dikali 0,24 ditambah 2 dikali 0,47 ditambah 10 kali 0,09 ditambah 6 dikali 0,18. Satu-satu. Ya, dikali rata-ratanya. Ini 5 dikali 0,24, nih, lambda maksimum. 5 dikali 0,24, ditambah 2 dikali 0,47, ditambah 10 kali 0,09, ditambah 6 kali 0,18. Nah, setelah dapat lambda maksimumnya, baru masukkan ke rumus ini. 4,2 dikurangi 4, 4,2 dikurangi 4 dibagi 4 kurangi 1. Dapatlah konsistensi indeksnya 0,08. Kemudian 0,08 dibagi rasio indeksnya, rasio konsistensinya, itu dibagi 0,9. Berarti 0,9? Coba cek. Kalau 4 berapa? 4, 0,9. Kenapa pilihnya 0,9? Karena komponen N-nya ada 4. Di sini. 1, 2, 3. Maka didapatlah 9,85%. 9,8 itu kan kurang dari 10 ya. Maka bisa dikatakan konsisten. Kalau lebih dari 10% atau dikatakan tidak konsisten, ulangi kembali dari tabel pengisian matriks perbandingan kriteria. Berarti ini harus ulangi lagi. Kemungkinan jawabannya tidak konsisten. Oke. Nah, ini baru kriteria. Kemudian kriteria berdasarkan alternatif. Atau alternatif berdasarkan kriteria. Ini kan ada pangsa pasar, pendapatan, infrastruktur, transportasi. Sekarang pangsa pasar. Matrik perbandingan alternatif, pangsa pasar. Ini saya juga udah ngisi. Bandung, Cirebon. Saya bisa dikatakan tiga itu apa? Siapa aja. Itu sedikit lebih. Berarti Bandung berdasarkan pangsa pasar. Bandung sedikit lebih penting dibandingkan Cirebon. Sedikit lebih penting. Ya. Saya kasih 3. Tapi kalau
sedikit lebih penting daripada Bandung, berarti di sininya 3. Di sininya sepertiga. Itu ya, amalnya baris. Kemudian Bogor, Bandung. Berarti saya sebut Bogor itu berada di antara sedikit lebih penting dan satu, lupa lagi. Sama pentingnya dengan Bandung. Berarti Bogor, Bandung 2, berarti Bandung, Bogor setengah. Resiprokal. Dan seterusnya. Setelah itu apa? Lakukan langkah ini segini. Nah, segini. Sampai Anda dapat konsistensi rasionya. Lakukan langkah ini lagi. Cari nilai eigenvalue-nya, pembobotan, kemudian sampai cari critical CR itu apa? Konsistensi rasio. Berarti dari sini pangsa pasar ini jumlahkan, dapat 3, ini 2, ini 9. Ya. Kemudian Anda cari nilai eigennya 0,3. 0,3 itu didapat dari 1 dibagi 3. Ya. Kemudian ini juga sama untuk baris kedua, untuk kolom kedua, ini untuk kolom ketiga. Kemudian ini sebenarnya nggak harus dirata-ratakan ya. Nggak harus dijumlahkan. Anda bisa langsung rata-rata. Pakai average, misalkan average, blok ini langsung muncul ini. Seperti ini. Sama dengan average, misalkan ya. Average ini, itu ya. Udah sama toh hasilnya. Ya, saya rata-ratakan. Dapat 0. Berarti di sini, apa yang bisa Anda simpulkan? Berdasarkan pangsa pasar, yang paling bagus mana ya? Urutannya. Yang 2 itu apa? Bogor. Kedua, Bandung. Ketiga, Cirebon. Oke. Baru pangsa pasar. Ada 3 lagi. Kemudian tingkat pendapatan. Nih, angka ini hanya ilustrasi ya. Angka ini hanya ilustrasi. Tingkat pendapatan. Ini 0. 0 itu ada angkanya. Bandung. Bogor. Berarti Bogor, Bandung. 4 itu apa? 4 itu. 4 itu berada di antara sedikit lebih cukup penting. Ya, jadi saya memposisikan itu untuk pendapatan Bogor dengan Bandung itu antara sedikit lebih, Bogor bisa sedikit lebih atau cukup penting. Nah, berada di antara itu dibandingkan Bandung. Maka poinnya 4. Maka Bogor, Bandung 4, Bandung, Bogor 1/4. Ya, seperti itu sama. Berarti dari tingkat pendapatan, kita bisa lihat yang paling tinggi atau pembuatan paling tinggi yaitu Cirebon. Kedua, Bogor. Ketiga, Bandung. Ini misalkan ya. Kemudian infrastruktur, oh iya, sorry. Ini pun sama, Anda hitung critical konsistensi rasionya 0,004, ini jauh, di bawah 10%. Kemudian ini pun dihitung konsistensinya 0,05, berarti 5%, jauh dari 10. Kemudian infrastruktur, Anda hitung dulu, seperti ini, infrastruktur. Kemudian infrastruktur, oh Cirebon juga. Kedua itu adalah Bogor, dan ketiga Bandung. Kemudian konsistensi rasionya 0,05 di bawah 10%. Transportasi ternyata pilihannya adalah Bogor. Ya. Kedua Cirebon, ketiga Bandung. Ya, berdasarkan hasil pilihan. Nah, critical rasionya pun kecil, 6%. Kurang dari 10%.
Nah, berarti kita memilih yang mana nih? Bandung, Bogor, atau Cirebon? Karena berdasarkan kriteria kan nggak ada yang menonjol satupun. Ya, maka caranya gini. Ada cara pertama, ada cara kedua. Cara pertama, kalau Anda mau ya silahkan. Cara pertama adalah, nih, Bandung. Bandung rata-ratanya 0,3. 0,3 itu pangsa pasar kan? Dikali rata-rata pangsa pasar. Dikali 0,24. Bandung ya. Ditambah yang kedua itu apa? Bandung nih, tingkat pendapatan Bandung. 0,11 dikali 0,47. Terus berikutnya 0,14 tadi udah ya, 0,15 kemudian dikali 0,09. Ditambah ada lagi? Ada ya? 0,24 dikali, ini buat Bandung dulu ya. Untuk buat Bandung 14. Dan yang terakhir 0,18 dikali 0,15. 11. Nah, ada cara yang cepat. Yang tepat. Pemilihannya. Anda tulis dulu. Ini Bandung. Cirebon. Ingat matriks? Matriks. Berarti ini 3. Saya buat 3 kali 4. Matriks 3 kali 4. Kemudian ini pangsa pasar. Mudah-mudahan nggak lupa. Pangsa pasar. Ini. Ada masukan ini. Ini ambil. Ini pangsa pasar kan? Oke. Pangsa pasar. Ini. Ya, maksudnya. Tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan. Rata-ratanya ambil. Pakai value ya. Kemudian infrastruktur rata-ratanya ambil. Ini pakai yang ini ya, jangan yang ini. Kalau ini pasti suka error. Ini value. Transportasi, ini ya transportasi. Jadi ini lebih cepat. Transportasi. Terus jadi. Oke. Ini matriks 3 kali 4. Ini adalah 4 kali 1. Benar? Benar nggak? Ini kan 3 kali 4. 4 kali 1. Oke. Ini dikali ini. Ambil. Di sini. Kalau 3 kali 4 dikali 4 kali 1, hasilnya berapa? 3 kali 1 ya? Saya gini. Ini saya simpan di sini. Caranya gini. Anda blok dulu ini. Mudah-mudahan berhasil. Kalau salah, ya kita manual yang tadi. Dikalikan 1-1 gitu. Kan gini. Bandung, pangsa pasar. Di sini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Dijumlahkan. Itu untuk Bandung, Bogor, Bandung. Untuk Bogor, pangsa pasar. Dikali rata-rata pangsa pasar. Tingkat pendapatan 0,34 dikali rata-rata tingkat pendapatan. Gitu kan? Kalau ini sama dengan mudah-mudahan berhasil. Caranya, ya, Anda blok dulu 3 misalkan di sini atau di sini boleh ya. 3 gini. Kemudian sama dengan M mul. M mul, double klik. Array 1. Titik koma. Array 2. Kurung tutup. Nah ini. Jangan tekan enter.
tangan kiri tekan shift dan kontrol. Tangan kiri tekan shift dan kontrol. Jangan dilepas. Tangan kanan enter. Berarti ini masih pemeringkatan. Berarti pilihannya mana? Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi pilihannya di mana Anda buat? Di sekarang cek apakah dia betul nih. Ini jumlahnya harus sama dengan yang bisa nebak? Jumlahnya harus sama dengan 1 bukan? Oh iya. Iya. Ini benar. Berarti pilihannya adalah ini yang pertama. Yo, ada yang mau tanyakan? Ada yang sudah punya model ininya? Kita coba sama-sama kita coba kerjakan barengan lah. Kita coba. Ada yang punya? Minimal yang gininya ada yang punya? Ada? Ada? Nanti kita buat seperti itu. Ada? Ada? Oh, ada yang mau buat simulasi, kita sama-sama. Ayo, ada? Ayo. Nur Ali, misalkan Bapak Nur Ali mau buat pengambilan keputusan untuk apa? Ada? Ya. Ini nanti saya share, nanti nggak oprek. Ayo. Satu pun nggak ada. Pak mau tanya Pak, Boleh. kalau yang tadi Pak yang konsistensi RAM-nya itu angkanya udah pasti segitu Pak? Yang mana Mas? Yang tabel ya? Random, ya. Iya, udah pasti gitu. Ya, Pak. Ya, bagus. Udah, nggak apa-apa. Mana tadi angkanya? Oh iya, yang saya blok kuning ya. Udah pasti angkanya gitu. Anda tinggal cocokkan N-nya berapa. Ya, di buku-buku AHP ini. Nah, kalau Anda buat pengambilan keputusan, ini harusnya seperti ini. Jangan nanti transportasi hanya ke sini, kedua ini, gitu ya. Yang ini enggak, harus seperti itu. Dan ini jangan ada hubungan ke sini. Ada seperti itu yang nggak bisa. Ya, ini kan ceritanya. Kalau saya misalkan punya perusahaan akan membuka usaha retail lah, kira-kira di mana ya saya buka usaha? Kriterianya apa? Oh ini. Alternatif pilihannya apa? Oh. Kriterianya apa yang dipilih dari alternatif pilihan tersebut? Oh pangsa pasar. Pangsa pasar itu kalau Anda benar kata pangsa pasar apa? Pangsa pasar itu market share atau bukan? Misalkan jumlah penduduk, usia, misalkan seperti itu ya. Nah, pendapatan, kan sudah pastilah. Anda jualan di Jakarta dengan jualan di Pangandaran, berbeda. Benar nggak? Misalkan di Jakarta ada martabak yang 150.000 ya. Siang-siang ngobrol makanan enak. Kan Jakarta ada yang kalau tidak salah ya, yang dimakan-makan apa? Makan-makan enak atau apa tuh?
yang tebolnya segini tuh. 150.000 coba Anda jualan di Pangandaran. Seumur umur saya sering ke Pangandaran itu dari tahun 80-an. Baru sekitar 5 tahun belakang itu baru ada KFC. Sebelumnya nggak ada itu. Karena tempat KFC itu dulu kebun coklat itu. Coba tanya ke orang tua Anda, itu kebun coklat itu. Nggak ada KFC. Baru sekarang muncul KFC. Biasanya kalau ada KFC, nanti Pizza Hut. Ya. Kemudian infrastruktur. Jalan bagus nggak? Ya. Kemudian transportasi. Mudah dilalui nggak? Misalkan ya. Di depannya banyak jalur angkot nggak? Misalkan. Kalau tidak salah, coba Anda cek ya. Coba Anda cek. Ini informasi yang saya dapat benar atau enggak. Jika Anda mau buat pom bensin, itu salah satunya adalah menghitung rate. Lalu lintas motor sejamnya berapa banyak yang lewat, mobil berapa banyak yang lewat. Maka dengan rata-rata mobil yang lewat atau motor yang lewat, truk, bis yang lewat, itu Anda bisa membuat pom bensin atau tidak. Kenapa? Kalau yang lewatnya cuma 1, 2, kalau Anda buat pom bensin, menguntungkan nggak? Ya enggak, justru pom bensin yang menguntungkan itu apa? Yang rate kendaraan yang lewat di jalan tersebut itu cukup banyak. Itu yang dicari. Ini pun kan bisa menjawab kenapa ada Alfamart, selalu ada Indomart. Itu seperti kembaran gitu, susah untuk dilepaskan. Bahkan ada yang berdampingan, ada yang berseberangan. Benar nggak? Biasanya kan Alfamart, Indomart, kadang-kadang satu lagi apa? Yomart atau apa tuh? Quickmart udah pasti enggak lah, kadang-kadang bisa ada itu. Quickmart itu hanya ada di depan apa kok namanya saya lupa. Kampus dulu Monoharjo. Kenapa kok ada seperti itu? Itu kan berbicara riset pasar kalau nggak salah. Kalau Indomart ada di situ, Ayomart udah pasti nih ada segmen pasarnya nih. Udah pasti dia buat di sana. Yang dulu KO itu adalah SB Mart. Nah, dengar SB Mart? Ada yang pernah lihat SB Mart? SB Mart itu KO. Ada Indomart, ada Alfamart, ada SB Mart. SB Mart-nya ya kan. Ditambah lagi Yomart bisa. Nah, ini kan usaha retail itu persaingannya lumayan keras. Bukan lagi berjauhan, tapi berdampingan. Karena dua barang yang diperjualbelikannya kan relatif sama. Alfamart, Indomart kan relatif sama. Hanya mungkin kalau Anda lihat Indomart itu kan sedikit berbeda. Sekarang di dalamnya itu kan ada jualan kopi, jualan roti gitu kan. Kalau Alfamart kan kalau tidak salah di dekat tempat saya belum ada. Mungkin di tempat Anda udah. Ya. Udah? Ya? Kalau tidak ada, yuk kita buat simulasi lah sedikit aja, sedikit aja. Kira-kira mau tentang apa? Ayo, saya buat. Kita barengan. Kita barengan ya. Kita barengan. Yang penting itu apa? Cara pengerjaannya, oh ternyata seperti ini. Kita barengan. Apa? Makanan buka puasa. Makanan buka puasa. Awas jangan seperti Indomie jadi piring kosong. Ya, banget angin lah bagi siang panas. Kira-kira kriterianya apa ya? Ya,
Kriterianya apa? Ayo, ayo. Manis, Pak. Enak. Manis. Manis. Kemudian Enak, Pak. Segar. enak. Segar. Satu lagi lah. Yang kebanyakan. Banyak. Banyak. Ini nggak ada yang masuk harga. Misalkan gitu, ya udahlah, ini ngaco pun nggak masalah. Maklum lagi puasa kan. Biasanya kan ngaco. Ini hampir sama dengan yang tadi saya buat. Ada. Kira-kira makanannya apa? Yuk, makanannya apa aja? Jangan masukkan pepes ikan. Pepes ikan kan nggak ada yang manis itu. Nggak ada yang segar lagi. Nggak ada yang banyak lagi. Kalau enak ya mungkin lah. Ya, so, alternatifnya kita rubah. Kriterianya kita rubah. Apa-apa? Kriterianya kita rubah. Ayo. Ada masukan? Kriteria yang kita rubah. Kita sesuaikan. Coba menu makannya apa? Ini alternatif. Apa nih? Makanannya apa? Jus, Pak. Jus. Gini aja. Es buah. Kolak. Sop buah. Malah dengan es buah. Kan gini ya. Gini. Benar. Nah, saya ini supaya mengingatkan saya kopi. Yang anak panah-panahnya nggak usah saya buat ya. Yang anak panahnya nggak usah buat ya. Ini saya pun sering lupa. Saya pun sering lupa. Oke. Silakan kita coba. Manis, kita matrik perbandingan kriteria. Manis, enak, kemudian segar, kemudian kemudian udah ya. Ini blok kopi, sini transpos. Nah, ini udah pasti satu-satu. Satu. Oke. Nah, yuk. Silakan. Yang mau berpendapat. Enak dengan segar. Ini poinnya gimana? Ayo, ada yang komentar? Ayo, Pak Hendra. Segarnya lebih banyak, Pak. Misalkan Ya. segarnya tuh 7. 7. Wah, ini. Dibandingkan segar dengan enak ya? Ya. Ya, berarti segarnya yang 7. 7. Berarti Pak Hendra ini sepertinya lagi kehausan. Segar itu sangat penting dibandingkan dengan tadi dengan enak ya? Iya, Pak. Ya, dengan enak. Berarti cari badai segar. Segar dan enak. 7. Kemudian enak dan segar berarti di sini ini laptop saya ini yang ya, ini adalah 1/7. Oke. Oh, ayo yang lain. Ini masih banyak nih yang lain. Enak dan manis gimana? Ayo. Coba pikirkan dulu sebentar. Enak yang Tinggian enak, Pak. enak dibandingkan manis. Berapa poinnya? Enak 7, manis. Enak 7. Enak dengan manis. 7 berarti manis enak, berarti ini sama dengan 1/7. Itu Ya, Pak. karena Bu Sanada itu enak sangat penting dibandingkan manis gitu. Benar. Top, yang lainnya? Benar. Segar manis atau manis segar gimana? Ya. Nanti kita lihat jawabannya konsisten atau enggak. Ya.
Ya. Kalau saya yang jawab nanti asal-asalan kan kurang bagus. Yang lain, segar manis gimana? Segar, Pak. Segar, Pak. Segar berapa? 5. Kan? 5. Berarti segar manis. Manis segar berarti 1/5. Kemudian, manis banyak gimana? Manis, Pak. Manis, berapa? Manisnya misalkan 4. Boleh, 4. Manis ya, berarti banyaknya 1/4. Oke. Ada lagi? So. Coba lihat ya, kalau saya saraf menempatkan. Banyak dan enak. Ayo. Lebih banyak atau banyak lebih? Ya. Enak lebih penting, Pak. Enak lebih penting. Berapa? Berarti saya ambil baris enak ya. Berapa? 6. Nah, boleh. 6. Enak, berarti enak banyak, berarti ini 1/6. Oke. Satu lagi. Segar dengan banyak. Ya. Anda segar lebih penting daripada banyak atau banyak lebih penting daripada segar? Ya. Lebih penting saya beli 1 buah belimbing bulu daripada 1 wadah es buah. Yang penting segar. Tahu belimbing bulu? Kalau orang Sunda sebutnya itu apa? Calincing. Tahu calincing? Kenapa kalau di Jawa, misalkan di Jakarta, saya nggak tahu belimbing sayur itu. Itu kan kalau makan itu, kalau lagi ngantuk, wah itu langsung segar. Langsung mata terbuka. Ini gimana nih? Isinya berapa? Ya, banyak dan segar. Segarnya 5, Pak. Segarnya 5. Boleh. 5 berarti di sini 1/5. Oke. Kita proses. Kita cari nilai eigen value. Yang pertama, kita buat jumlah. Kita jumlah, maka di sini sama. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini apa? Nilai eigen. Yang di sini adalah ini dibagi jumlahnya. Jumlahnya saya blok pakai 4. Jadi supaya drag ke bawah itu nggak geser ya. Kemudian ini dibagi jumlahnya. Ininya pakai F4. Kemudian yang ketiga ini dibagi F4. Yang terakhir ini dibagi ini 4. Saya blok. Oke. Ini. Kemudian saya nggak pakai jumlah ya. Kalau tadi kan di sini, ya lihat di sini. Kalau di sini kan dijumlahkan, terus rata-ratanya dibagi 4 gitu. Kalau saya di sini pakai langsung rata langsung aja di sini. Sama dengan average berarti kelihatan. Tuh. Berarti yang Anda pembobotan ketika Anda ingin nanti buka puasa, yang mana? Yang segar nih. Urutan pertama. Berdasarkan kriteria, urutan pertama kriterianya apa? Segar. Yang kedua, benar ya? Benar ya? Yang ketiga, manis.
dan yang keempat banyak. Ini jumlahnya harus 1. Nah, sekarang kita uji apakah dia konsisten atau enggak. Saya cari lambda max. Lambda max itu adalah ini dikali rata-rata ditambah jumlah dikali rata-rata ditambah jumlah segar dikali bobot segar ditambah jumlah banyak dikali bobot banyak. Ini sepertinya tidak konsisten. Kemudian CI ini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 itu tadi berapa? 0,9. 0,9 ya. 0,9. Jadi CI itu sama dengan lambda max dikurangi 4 dibagi 4 kurang 1. Kemudian konsistensi rasio ini sepertinya konsisten itu ya. Sama dengan CI dibagi CR ya. CI bagi CR. Ya, CI bagi CR. CI-nya ini dibagi sama dengan CI dibagi CR-nya 0,9. Ya. Ini berarti dia lebih dari 10%. Berarti jawaban tidak ini ulang lagi. Ya. Nah, kalau misalkan ini sebutlah sudah konsisten gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Lanjutannya adalah saya tulis ini manis. Ya. Ini alternatif. Jus es buah kolak. Jus es buah kolak. Ya, kemudian nanti Anda pun buat ini juga untuk apa? Ini belum manis. Kemudian Anda buat juga untuk kedua manis enak. Ya. Kemudian seterusnya kita coba lah, kita coba sekarang. Ini dapati 1, ini 1, ini 1. Kita coba seperti yang tadi. Tapi kalau udah dapat 1, nanti bisa kopas ke bawahnya. Lebih cepat. Jus dengan es buah, kalau berbicara manis. Ayo. Sebutkan aja angkanya. So, jus misalkan lebih manis dibandingkan es buah. 3, Pak. Apanya yang 3? Yang 3 di mana? Di jus, Pak. Di jus. 3 berarti baris jus ya. 3 berarti ini 1. Ini berarti
jus es buah. Ini 1/3. Kemudian es buah dengan kolak. Ya. Ini ngerti nggak cara ngisinya? Es buah dengan kolak. Manisnya, kalau bicara manis, lebih penting yang mana? Kolak kah atau es buah? Hah? Lebih penting kolak, Pak. Kolak dengan es buah. Berapa, Mas? Bisa 6, Pak. 6, berarti di kolak ya. Kolak lebih penting daripada di es buah. Berarti es buah di sini 1/6. Ayo, cocok yang lainnya. Cepat. Jus dengan kolak. Kolak, Pak. Kolak berapa? 3. Kolak. 3. Jus kolak ini 1/. Setelah ini apa? Setelah ini Anda lakukan lagi yang tadi. Ini jumlah. Sama dengan sama. Saya agak cepat ya. Kemudian ini cuma ada 3 nilai eigen sama dengan ini sama dengan ini. Tuh. Blok ini nilai eigen, kemudian dari nilai eigen, kemudian langsung aja rata sama dengan average pilihannya mana? Berarti kolak nomor 1. Berarti Anda belinya mana? Kolak nomor 1, 2 jus, 3. Berarti berdasarkan kriteria manis, alternatif pilihannya mana? Ya, es buah. Bukan es buah. Oh. Kedua apa? Jus. Ketiga, es. Nah, kemudian Anda cari ini. Konsisten enggak? Lambda max sama dengan ini dikali rata-rata ditambah ini dikali ini ditambah ditambah ini dikali I-nya berarti sama dengan ini pasti konsisten. Sepertinya konsisten. Dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 1. Ini N-nya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, tadi nilai kalau 2, kalau 3 berapa? Kalau 3 0,58. Berarti sama dengan CR ya. Dibagi 0, konsisten. Ya, konsisten. Nah, setelah itu ini Anda bisa dikopas. So, dari sini bisa dikopas. Atau semuanya lah Anda bisa kopas. Sampai sini ya. Tapi hati-hati, nanti harus ada dirubah. Ini aja. Sama semua ya. Sama semua. Caranya yang merubah itu adalah nilai eigen. Ini jadi C52. 52. Ya. Yang ini jadi 52. Yang ini ganti jadi
52. Yang ganti cuma itu aja sih. Ini jangan lupa di blok ke bawah. Benar. Ya. Ada yang salah lagi? Tanda. Benar. Ini. Benar. Benar. Ada yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah? Nilai again. Ini. Ini. Benar. Ini hasilnya harus sama dengan ini nih. Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Nah, kita cek satu-satu. Tuh, coba cek ada yang salah nggak? Ya. Salah. Nah, ini. Benar ya? 0,23, 0,07, 0,69, 0,3, 0,1, 0,6. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Ya, yang salah. Ini. Oh, ini yang salah. Apa yang salah? Di kolom kolaknya Pak tadi keikut Iya. formatnya tadi. Nah, ini harusnya berapa? 1 ya. 1, kemudian 6 di sininya adalah 1/6. Oke. Ini sama. Persis sama. Persis ya formatnya. Benar? Benar. Nah, Anda tinggal ubah ininya clear content. Ini tetap 1, ini 1, ini 1. So. Yang kedua, selama ini apa? Enak. Jus buah. Dengan es buah. Jus buah, es buah. Jus dengan es buah. Kalau berdasarkan keenakan, lebih penting yang mana? Ayo. Es buah. Es buah berapa? 2, Pak. 2. Berarti es buah ya. Es buah ya. 2. Es buah dengan apa tadi? Jus. Jus. Es buah jus. Es buah jus. Berarti ini 1/2. Oke. Stop. Yang lainnya. Jus dengan kolak. Jus dengan kolak. Jus dengan kolak. Lebih penting mana? Kalau berbicara keenakan. Rasa enak. Ya. Kolak, Pak. Kolak berapa? 3. 3. Berarti 3. Ini adalah 1/3. Kemudian, es buah dengan kolak. Ya. Ayo, sobat. Ini sepertinya sambil mikir-mikir, kalau kolak seperti ini rasanya, kalau jus buah seperti ini. Ayo kolak es buah. Es buah, boleh es buah berapa, Bu? 5. 5. 5. Berarti sini ya, es buah lebih penting daripada kolak. Berarti di baris es buah ya. Es buah kolak. Berarti ini 1/5. Ayo, udah semua? Udah. Berarti dia tidak konsisten. Harus diulangi lagi. Kenapa? Lebih dari 10%. Kemudian Anda blok lagi. Berarti kalau misalkan dia konsisten ya, kalau dia konsisten ini ibaratnya kalau dia konsisten ya, kalau dia konsisten. Lagi
dengan asumsi dia konsisten. Berarti ini yang pertama apa nih? Kalau berdasarkan enak apa? Oh, S2. Ya. S2. S2 pertama, kedua, ini ke satu. Ketiga. Kan ini udah beda lagi berdasarkan manis. Kolak, berdasarkan enak, es buah. Es buah ya, benar. Es buah. Ya, kemudian Anda blok lagi. Karena ketika di kopas itu harusnya angkanya sama. Ini jadi 63. Ya. Ya. Kemudian ini sudah sama semua ya? Benar? Sama semua? Sama, Pak. Kita coba sekarang ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan. Kalau enak apa? Segar. Segar. Gimana ini segar? Cepat. Gimana nih? Nah. Segar gimana? Jus lebih segar dari es buah, Pak. Ya, bentar. Yang satu lagi tanggung. Boleh? Apa? Jus lebih segar daripada es buah. Berapa? 2. 2. Berarti di sini sama dengan 1/2. Kemudian, jus dengan kolak. Lebih segar jus, Pak. Berapa? 3. 3. Kolak berarti 1/3. Oke. Es buah dengan kolak. Es buah Es buah berapa? 2. 2. Berarti kolak es buah 1/2. Oke. Udah. Nah, ini konsisten. Berarti yang segar itu apa? Jus. 1 jus, 2 es buah, 3 kolak. Ini agak masuk akal ya. Bukan agak masuk akal lagi, ini memang masuk akal. Ya, kalau kolak persat itu Anda periksa lagi indera perasa Anda. Ya, bagi kolak pisang misalkan lebih segar daripada es buah, ini lidah Anda itu periksa lagi. Mungkin ada kelainan gitu. Ya. Kemudian setelah segar, terakhir banyak. Nggak tahu ini banyak apa. Banyak porsinya mungkin Anda beli dengan sekali beli, itu lebih banyak porsinya. Ayo, so, nih. Jus es buah. Es buah, Pak. Es buah berapa? 3. 3. Berarti di kolom di baris S3 es buah. Es buah dengan jus. Berarti sini 1/3. Oke. Ayo lanjutkan. Jus kolak. Kolak Kolak. Berarti kolak berapa? 4. 4. Berarti 4. Berarti kolak jus. Jus ini 1/4. Oke, lanjutkan. Es buah kolak. Kolak berapa? 3. Berarti ini 1/4. Oke, konsisten. Konsisten ya. Berarti kalau dilihat dari jumlah, yang paling banyak kolak.
Kita mau pusing kita cari apa alternatif pilihan. Benar? Benar nggak? Benar. Kalau mau Anda banyak, kalau Anda mau banyak ya beli kolak. Tapi kalau Anda ingin banyak terus segar, nah pilih yang mana ini? Nggak ada pilihannya. Oke, ini dengan asumsi ada beberapa yang tidak konsisten ya. Nah, sekarang kita pilih mau yang mana nih? Es jus, es buah kolak. Kopikan sih. Kemudian manis enak segar. Baik. Oke. Manis. Manis. Ini ya. Value ya, jangan lupa value. Kemudian enak. Mana enak? Enak. Kemudian segar. Kemudian banyak. Oke. Kemudian pembobotan ini 1, 2, 3, 4. Oke. Pembobotan saya simpan di sini. Berarti jawabannya adalah sama dengan salah. Ini Anda blok dulu ya, sama dengan M mul array 1 ya, titik koma, kurung tutup, tangan kiri Ctrl dan C yang dilepas, tangan kanan enter. Ini tipis. Pilihan pertama. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama jus. Pilihan kedua es buah. Jadi kesimpulannya apa? Makan untuk buka puasa, Anda pilihannya adalah Jus. Padahal di sini apa? Segar ya. Ininya segar kan? Nomor 1 segar. Berarti jus segar ya. Mungkin lah. Kalau kita analisis lebih lanjut kan, kalau di sini kan tuh manis, kolak. Enak, es buah. Segar, jus. Ya. Kemudian banyak, kolak. Tapi akhirnya apa? Berdasarkan pembuatan, dari sekian banyak ini, terpilihlah jus. Ini tipis nih, jus dengan es buah. Ini beda 0,03 ya. Jadi selisihnya tipis dibandingkan dengan yang saya buat. Ini selisihnya lumayan jauh kan? Ya, benar nggak? Sorry. Nah ini. Daripada yang saya buat, ini kan selisihnya agak jauh. Dan kalau ini ya mirip. Oke, tapi ini dengan catatan tertentu, ada beberapa yang inkonsisten. Nah, cara ngeceknya ini harus sama dengan berapa? 1. Meskipun tidak konsisten itu ada di ini ya. Kemudian harus cek ulang lagi jawabannya. Berarti jawabannya masih sama itu kan. Udah. Tugas Anda buat yang seperti ini.
kalau saya kan tidak pakai prolog cerita ya. Kalau Anda pakai prolog ceritanya, tujuannya apa? Detailnya apa saja, alternatifnya apa? Nah, buatlah seperti ini. Oke. Nanti yang dikumpulkan file Excel-nya. Ini, ya. Nah, buat seperti ini. Awas, ini jangan dibuat lagi nih. Nanti misalkan Hendra makan siang, Dominika makan pagi, Fajri misalkan makan malam, Bu Fitri ganti lagi bekal buat ke kampus. Wah, ini puter-puter ini anjir. Ya. Silakan dulu. Pak, nanti nggak harus sama yang kotak-kotak itu kan Pak, yang ada arah-arahnya? Iya, harus sama dengan ini. Ya. Kalau saya kan di sini tidak pakai ini ya. Saya lama lah gitu. Ya. Jadi prolog ceritanya kalau saya tulis ini istilahnya tujuan apa? Tujuannya tulis, misalkan Anda bercerita ingin cari apa sih? Oh, kalau saya mau buka puasa ini. Kalau Anda bercerita kriterianya apa saja, alternatif pilihannya apa. Ya. Kemudian buat lagi rangka masalahnya kan di sini. Kemudian lakukan ini, ada analisis per kotak-kotak ini. Ini kan dari sini apa? Oh, berarti dari kriteria yang diajukan ternyata yang paling utama itu ketika saya akan memilih makan buka puasa itu adalah segar, makanan yang segar, belum dulu misalkan makan mentah, misalkan. Yang penting segar lah, buat mepis, ya, nggak tahu gitu besoknya UGD. Oke, nah kemudian alternatif pilihannya apa nih? Oh ternyata ada jus, es buah, kolak. Kalau berdasarkan kriteria manis, ya kalau berdasarkan kriteria manis, oh ternyata kolak nih nomor 1. Kalau berdasarkan kriteria enak, Anda peringkat di sini kan, oh ternyata es buah. Dan terusnya, ternyata pemeringkatan secara keseluruhan, ini pemeringkatan secara keseluruhan, wah ternyata apa? Pilihannya ada di jus, karena ini kan membentuk hierarki. Anda memilih dulu kriteria, kemudian Anda memilih alternatif. Tentu berdasarkan kriteria. Nah, gambarnya harus seperti ini. Tidak bisa infrastruktur Bogor, Cirebon, ininya 2 lagi nggak ada, yang nggak bisa. Oke. Ya, ada yang bertanyakan? Ya, ini nanti saya share di mana? Di Lab4 ya. Nanti yang Anda kumpulkan Excel-nya aja. Jadi penjelasannya kan bisa di Excel di sini tulis gitu, ya tulis misalkan. Kalau misalkan Anda harus ininya 4, ininya 3, ya nggak harus. Ininya 3, ininya 4, boleh nggak? Boleh. Yang pasti minimal 2, kan? Benar nggak? Kalau 2 itu terlalu minim lah. Saya tetapkan. Kriteria minimal 3, alternatif minimal 3. Tadi kan kata Bu Dominika, tadi, Pak, 2 boleh. Kalau satu kan nggak membandingkan. Jus misalnya, ya udah jus aja saya beli. Kan tidak bilang jus lebih penting dari, ini kan berbicara tingkat kepentingan. More important. More important itu, iya benar ya. Ini adalah AP ini bisa diartikan sebagai cara atau metode di research operation ketika Anda harus mengambil keputusan di mana
di situ pengambilan keputusan itu istilahnya itu berjenjang. Benar kan? Ini masih yang sederhana, sebenarnya ada yang lebih rumit, tapi udahlah, yang penting ada konsepnya gitu. Kisahnya tinggal Anda mengembangkan sendiri. Bukunya saya lupa lagi dulu, Pak Anang masih tahu itu bukunya. Ya, Analytical Hierarchy Process. Gitu. Oh iya. Fundamental of Decision Making and Priority Theory. Thomas Shelby. Apa? Thomas Shelby itu ada. Thomas Shelby itu ada, ya, tinggal cari, ya, judul bukunya itu Fundamental of Decision Making and Priority Theory, Thomas L. Shelby, udah, atau masih ada yang tahu ini. Oke, ada yang menanyakan? Nanti Anda coba buat contoh sendiri. Yang saya minta semuanya harus konsisten. Jangan inkonsistensi. Ini kalau dalam prakteknya yang seperti ini dapat terima dari angket, misalkan Anda tanya ke orang yang expert, misalkan yang tahu permasalahan, misalkan hasilnya. Karena ini saya yakin ini berbicara persepsi, judgment, tapi jawaban tiap orang ada kemungkinan berbeda. Ya kemungkinan sama, busang ada misalkan. Buka jeruk atau mangga, oh semuanya sama, 3 gitu. Kan nggak selalu. Bagaimana kalau misalkan pilihannya itu durian sama pete? Busangnya apa? Pete. Semuanya pete, padahal ditanya kemarin petenya enggak, kenapa ini jawabannya pete? Ya. Tiap orang beda. Meskipun misalkan jawabannya tadi dengan mangga, Musa Mangada dengan Pak Hendra itu sama. Mangga itu lebih penting daripada jeruk. Tapi tingkat kepentingannya bisa berbeda loh. Musa Mangada 5, Pak Hendra bisa 9. Kalau 9 berarti apa? Pak Hendra itu mungkin tidak menyukai jeruk gitu. Ekstrim. Nah, Mas Al, jawabannya di 7. 7 itu berarti apa? Mangga itu sangat penting dibandingkan dengan jeruk. Sangat penting itu apanya? Misalkan manisnya, segernya. Namanya more important. Oke, ini cara perhitungannya seperti ini. Oke. Ya. Minggu depan, insya Allah kita masuk ke ekspektasi. Critical fact atau ke critical fact, analisis jalur, saya nggak tahu disimpan di minggu depan atau minggu depannya lagi. Bahan kita tinggal 2 lagi. 2 minggu setelah Lebaran kita UAS. Oke, tadi hitung-hitung, itu ternyata UASnya 2 minggu setelah Lebaran. Tanggal 30-an gitu. Ya. Kira-kira itu 2 minggu setelah Lebaran. Ya. Dan kita ini
panas gini butuh yang sudah segar. Udah, ada yang bertanya? Ayo. Ada yang bertanya? Jangan lupa isi absensi. Ada yang bertanya? Kalau Anda bisa matriks, Anda tinggal kali-kalikan aja yang tadi. Kan matriks itu kan baris kali kolomnya. Kali-kalikan aja. Udah. Ada Paluti. Ada yang mau ditambah? Cukup Pak, aman. Ya, aman. Ya. Ayo, ada yang mau tanya? Jadi tugas Anda saya buat 1 minggu. Sama kan? Ya, nanti saya tulis Unpad tugas tahap. Oke. Ya. Itulah. Nanti misalkan mau cari pasangan, janganlah. Fokusnya di simulasi bisnis, jangan cari jodoh. Jangan cari kosan, misalnya, enggak lah, ya, kan simulasi. Pak, ini tugas Ya boleh. individu bukan Pak? Atau Individu. Ya ngotak-ngatik angkanya sambil ngabuburit lah. Saya pun tadi malam sampai jam 2, setengah 3. Ternyata tadi hasilnya ini kalau nggak konsisten nanti hasilnya value-nya begitu hitungan itu ada yang lebih, tapi ada kemungkinan kesalahan perhitungan. Ternyata iya. Jadi harus teliti yang mana string gitu ya, pengkaliannya, teliti tanda kurung. Udah, tugasnya individu ya. Yang dikumpulkan, jadi penjelasan tulis langsung, nggak usah di PDF kan, nggak usah. Itu nggak harus di PDF kan, jadi saya tinggal klik-klik formulanya benar atau enggak. Ini simulasi. Anda boleh isi sendiri, atau Anda misalkan Pak Hendra dengan Bu Dominika. Yang punya Pak Hendra, tanyakan ke Bu Dominika. Bu Dominika, tanyakan ke Pak Hendra. Jadi, Anda tidak ngisi sendiri seperti tadi. Yang saya coba, mudah-mudahan Anda tidak seperti saya. Yang saya coba, kalau saya ngisi sendiri, kadang-kadang saya pusing sendiri. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda mau ngisi, asal letaknya jangan tertukar. Kalau saya coba ngisi sendiri, kalau saya sendiri yang pusing gitu. Ini kan harusnya dari persepsi orang gitu. Ada yang menarik lagi nanti. Siapkan uang Rp100 edisi lama. Untuk apa? Bulat-bulat ya. Saya ada bukunya ini. Waktu zaman saya kuliah 2003 ini saya pakai buku. Buku apa, nah tangan saya pun masih ada ya, kelihatan ya, ini tahun 2003. Nah nanti kita di forecasting udah, desain ini saya pakainya bagian dari Hazer Render. Kalau mau Anda cari yang edisi terbaru, ini edisi lama ini. Ini edisi berapa ini? Kalau Anda di Bandung, nah ini kebetulan kalau ada yang di Bandung. Ada yang tinggal di Bandung? Ada?
Ada yang tinggal di Bandung nggak? Ada. Bu Fitri tinggal di mana, Bu? Di Ciwastra. Oh, Ciwastra. Ada lagi yang lain? Ciwastra itu Buah Batu ya? SCT Telkom? Iya, dekat. Iya, ada ke sana kan ya? Sorry. Darwati ya, Darwati. Oh ya. Yang Margahayu Iya, Raya belakang kan? Ya, dekat lah. Iya, Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, kalau Anda yang tinggal di Bandung, mungkin Bu Fitri sudah tahu, kalau mau beli buku-buku yang seperti ini, bajakannya, tapi mirip asli, itu jauhan. Saya biasanya belinya itu di Simco yang orang Riau itu. Di Jalan Sawung Galing, Taman Sari. Kan ada hotel Sawung Galing. Bu Fitri tahu? Taman Sari Iya, yang tahu, Pak. hooknya itu Sawung Galing. Nah, sebelah kanannya itu, sebelah kiri kalau dari Taman Sari kan dia ada ruko-ruko yang ada Bank BRI. Sebelahnya ada tukang fotokopi namanya Dunia Baru. Ini bukan promosi. Ya, bukan promosi atau iklan. Di situ banyak. Dia punya katalognya. Mau buku apa? Kasihkan katalognya. Itu ada. Kotler misalkan. Ada di situ. Kecuali kalau misalkan Bu Fitri mau beli yang asli, silakan ke Jalan Dago. Dagonya itu deket BIP. Dagonya. Ya, Dago bawah lah antara BIP dengan Superindo. Cari di Elvira. Elvira itu tokonya seperti bukan toko buku, itu toko lama itu Elvira. Kalau dulu depannya itu martabak. Itu pinggirnya itu di Elvira asli. Kalau nggak di Elvira, saya pernah lihat itu di Gramedia, tapi tidak selengkap di Elvira. Buku Levin pun yang di statistik, dulu saya jual itu, masukkan buku, ya berdasarkan nama kampus, bukan kampus Unpad. Itu dulu waktu kurs 11.000 itu harganya 230.000. Satu buku 230 sampai 200. Itu dari Singapura langsung dari. Itu 15.000 kursnya itu naik jadi 30. Akhirnya nggak. Itu akhirnya dihentikan. Kenapa terlalu mahal itu? Akhirnya apa ya? Indonesia cerdas karena barang bajakan. Ya. Bahkan di perpustakaan itu jangankan yang asli, yang fotokopian pun ada loh itu perpustakaan. Oke. Jadi itu cara trik ya untuk mencari textbook. Selain kalau sekarang kan ada e-books, kan kalau baca e-books dengan baca yang print out kan beda ya. Kalau saya sih lebih enak yang print out daripada yang e-book. Soalnya apa? Nggak bisa dicoret-coret, nggak bisa dilipat. Oke, udah mulai. Ini kok kayak yang kurang makan. Sepertinya belum pada makan siang. Ya, ini bisa nggak ada belum makan siang. Pak Hendra sepertinya sama. Misalkan tidak ada yang menanyakan lagi, ini terima kasih buat Pak Lutfi. Ya, kita ketemu minggu depan 2 bahan lagi. Ya, kemungkinan ekspektasi dulu, kalau enggak analisis apa jalur lah.